Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Baqarah ayat 129. Dalam ayat tersebut diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang doa Nabi Ibrahim, yang dalam doa tersebut Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dibangkitkan, diutus dari tanah Mekah, dari golongan mereka seorang Rasul. Dari golongan mereka itu memberikan satu petanda untuk lebih efektifnya satu dakwah, maka memang harus dari orang yang berasal dari tempat tersebut. Kenapa? Karena yang mengetahui dengan betul, mengetahui dengan mendalam adalah orang yang ada di kampung itu. Yang mengetahui kulturnya, yang mengetahui budayanya, adat istiadatnya adalah orang yang tinggal di tempat itu. Maka kalau yang diutus adalah orang yang berasal dari tempat tersebut, apalagi berasal dari daerah tersebut, maka dakwah itu akan efektif. Kenapa? Karena dia lebih tahu apa yang jadi kebiasaan dan budaya dari masyarakat setempat. Yang dalam doa Nabi Ibrahim itu, utusan yang diminta kepada Allah, tugasnya adalah ada 3 tugas yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Apa? Yang pertama, yatlu alaihim ayatika. Yatlu itu artinya membaca. Membacakan kepada mereka tanda-tanda kekuasaanmu. Jadi bersifat umum, tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis adalah kekuasaan Allah dalam bentuk ciptaan-ciptaan dan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan bukti dan argumen tersebut, maka orang kemudian akan berubah, akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka ajaran Islam itu ajaran yang berbasis pada data, berbasis pada fakta dan dalil. Maka tidak dibenarkan kita mengatakan sesuatu kalau tidak ada datanya, tidak ada dalilnya, apalagi tidak ada faktanya. Yang muncul apa? Yang muncul kedustaan, yang muncul fitnah. Maka orang kalau berdakwah nggak boleh tuh menjelek-jelekan orang lain, apalagi mengatakan si A seperti ini, A seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada datanya. Maka yang seperti itu sama saja menyebarkan ghibah, menyebarkan fitnah. Kalau seandainya tidak benar, fitnah. Kalau benar, sementara dia nggak suka kalau disebutin itu, jadi ghibah. Dan dosanya ghibah itu berat. Seperti, apakah Anda mau memakan bangkai saudara Anda? Diibaratkan seperti itu. Jawabannya, mau atau tidak mau? Pasti nggak mau, berarti jijik. Kalau Anda jijik terhadap memakan bangkai saudara kita, maka disamakan, ghibah pun termasuk seperti itu. Menjijikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, tugasnya yang diminta kepada Allah oleh Nabi Ibrahim apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada penduduk Mekah Alkitab, yaitu Quran. Yang dimaksud Quran ini adalah aturan-aturan hukum, aturan-aturan moral, dan terkait dengan keyakinan. Al-Quran. Al-Quran cukup enggak? Al-Quran perlu penjelas. Al-Quran itu adalah aturan yang bersifat umum yang butuh penjelas. Kalau kita belajar hukum itu ada hierarki perundang-undangan. Apa itu hierarki? Tingkatan. Tingkatan pertama adalah undang-undang dasar. Nanti baru kemudian undang-undang. Baru peraturan pemerintah menjelaskan undang-undang. Kalau kita undang-undang dasar 1945, itu dasar. Dari undang-undang dasar ini nanti diterjemahkan di dalam undang-undang. Jadi banyak undang-undang, ada undang-undang anti korupsi, undang-undang perlindungan anak, undang-undang A, B, dan seterusnya itu. Itu penerjemahan dari undang-undang dasar itu. Dari undang-undang masih bersifat umum, perlu penjelasan, namanya peraturan pemerintah, penjelas undang-undang. Kalau kita kaitkan dengan aturan di dalam Islam, maka yang pertama Quran. Al-Quran itu berisi kosakata-kosakata yang nggak mungkin bisa dipahami begitu aja. Maka perlu pembantu untuk menjelaskan, yaitu penafsir. Maka al-mufassirul awwal lil Quran, penafsir pertama dari Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Melalui hadis-hadisnya itu disebut dengan hikmah. Kata para ulama tafsir sebagian besar mengatakan al-hikmatu huwa aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi yang menjelaskan Al-Qur'an. Itu yang ketiga, yang kedua. Nah, yang ketiga yang akan jadi bahasan kita karena ayat ini belum selesai adalah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu belum selesai. Yang ketiga, yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk diutusnya seorang Rasul di tanah Mekah yang kemudian akan meluas sampai ke belahan dunia lainnya adalah wa yuzakkihim. Nah, ini konsep penting. Wa yuzakkihim, kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terus-menerus terjadi. Dari dulu sampai sekarang tetap terjadi itu. Continuous. Tuh, kalau katanya Ustaz Mansuri, continuous tense. Jadi bersifat terus-menerus sampai akhir zaman. Wa yuzakkihim. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, tapi ajarannya masih ada enggak? Nah, itu namanya ajarannya itu nanti wa yuzakkihim. Apa itu yuzaki? Yuzaki itu diambil dari kata zakka. Yuzaki masdarnya itu tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Nanti akan muncul istilah tazkiyatun nafs. Kalau kita lihat kata zakka itu akar katanya dari zai kaf ya. Zakah. Dalam bahasa Arab kata zakah itu maknanya banyak. Makna yang pertama adalah tuhurun, suci, bersih. Maka orang disebut dengan zaki, pakai zai, itu arti orang yang bersih. Orang yang suci, zaki. Muncullah nama Zaki Yudin. Yang bersih agamanya, zaki. Tapi kalau muzaki, yang ngeluarin zakat. Maka dari kata zakat itu muncul kata numbuh. An-nama, tumbuh. Berkembang. Kenapa? Nanti kata ini diambil untuk menggambarkan kata zakat. Zakat, zakatun. Kata zakat itu artinya sesuatu yang diberikan kepada yang membutuhkan, yang nanti harta yang diberikan itu akan berkembang, akan tumbuh. Maka tidak ada di dalam aturan perzakatan dan sedekah itu harta yang dikeluarkan zakatnya, harta yang dikeluarkan sebagai sedekahnya itu berkurang, nggak mungkin. Kenapa? Karena dari kata zakat itu artinya berkembang. Tumbuh.
Maka orang yang ngeluarin zakat bukan berkurang hartanya, tapi akan semakin berkembang hartanya. Itu maksudnya. Di dalam bahasa Arab itu yang menandakan kata bersih itu ada dua kosakata. Ada dua mufradat. Apa? Yang pertama kata zakat. Yang kedua kata tohuro. Dari kata ini muncul kata tohir, yaitu bersih, murni. Tohir. Maka dari kata itu muncul toharoh. Kalau diartikan apa perbedaannya, setiap kosakata dalam bahasa Arab itu pasti ada perbedaannya, nggak mungkin sama. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang miskin kosakata, maka banyak meminjam. Orang kalau sering minjam miskin nggak Pak? Miskin nggak Pak? Miskin lah. Mau makan nasi berasnya nggak ada. Apa dia bilang? Minjem dulu beras lo, nanti gue ganti. Miskin nggak tuh? Miskin. Kalau kosakata banyak diserap dari bahasa lain, maka kita termasuk yang miskin kosakata. Kalau bahasa Arab kaya. Nah, apa perbedaannya tazkiyah dengan tathir? Tathir dari kata tohuro, muncul kata tohara. Perbedaannya adalah kalau kata tazkiyah itu pembersihan, penyucian bersifat aktif, bukan hanya membersihkan tapi menumbuhkan kebaikan. Ini udah dibersih ini, bersih, tapi dia numbuh sesuatu yang bagus. Itu tazkiyah. Maka nanti perkataan penyucian hati menggunakan tazkiyatun nafs, dibersihkan, yang muncul apanya? Kebaikan, kebaikan. Bisa dipahaminya, Pak? Itu bahasa Arab. Tapi kata tohara, tathir, itu artinya menghilangkan kotoran, kemudian jadi bersih. Tapi tidak menumbuhkan sesuatu. Bisa nggak? Bisa dipahami nggak? Ini belajar bahasa Arab. Jadi kosakata bahasa Arab maknanya seperti itu tuh. Kalau tazkiyah membersihkan plus memunculkan kebaikan. Maka dari kata itu muncul kata zakat. Dibersihkan harta kita, lalu harta ini kemudian berkembang. Menjadi tambah banyak. Hati menjadi tambah bersih. Itu namanya zakat. Tapi kata tohara tathir, dibersihkan sehingga bersih udah. Tapi tidak menumbuhkan sesuatu. Bisa dipahami ya? Maka mana yang lebih dalam tuh? Tazkiyah. Maka yang digunakan tazkiyatun nafs, bukan tathhirun nafs. Tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu artinya di dalam ayat ini mengandung dua makna. Apa makna yang pertama adalah membersihkan hati dari penyakit yang terbesar, yaitu syirik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata ba'atsa, bukan arsala ya. Ini hebatnya bahasa Arab. Ditulis Rabbana wa ba'as fihim. Ya Allah, utus dari kelompok mereka, dari bangsa mereka, dari mereka seorang rasul, pakai ba'atsa. Maksudnya apa? Ketika diutus menggunakan kata bahasa, karena tempat yang diutus sudah mati itu. Maka perlu dibangkitin. Maka kata membangkitkan itu menggunakan al-ba'as, yaumul ba'si, hari kebangkitan. Dibangkitkan. Kalau dibangkitkan, mati enggak tuh? Nanti diutus seorang rasul, kenapa? Karena Arab saat itu mati. Mati apanya? Karakternya, mati cara berpikirnya, mati cara bertuhannya mati. Maka disebut dengan jahiliyah, bodoh. Nah kalau yang seperti ini, maka yang diutus bukan orang sembarangan nih. Orang-orang yang benar-benar dia bersih hatinya. Maka tugas Rasul yang diutus kepada masyarakat yang sudah mati tauhidnya itu, mereka menyembah berhala, bahkan karena menyembah berhala karakternya jadi buruk. Apa? Menindas. Menindas, kemudian melakukan transaksi yang mendalimi orang lain, namanya riba. Bukan cuma itu, bahkan cara pernikahannya pun bermasalah. Pokoknya bangsa Arab saat itu bangsa yang kacau dalam kaitan dengan karakter dan tauhid. Maka diutuslah seorang rasul
yuzakkihim, membersihkan mereka apa? Membersihkan hati dan diri mereka dari syirik. Apa itu syirik? Menyembah sesuatu selain Allah. Dan itu terjadi di dalam masyarakat Arab. Kenapa? Mereka nyembah berhala. Berhalanya ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar namanya Hubal. Ada Lata, Mana, wal Uzza. Tuh. Maka adalah nama di masyarakat Arab jahiliyah Abdul Uzza. Anaknya si Uzza. Siapa Uzza? Dewa itu atau berhala yang besar. Yang pada awalnya nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh. Yang kemudian diagungkan, disucikan. Ini repot nih, menyucikan orang, mengagungkan orang, sehingga kemudian dibuat patung untuk mengenang. Awalnya mengenang. Zikriyat, mengenang. Kalau dikenangkan berarti, oh ini pernah di sini ada seorang yang berkorban dan berjuang. Maka untuk mengenang, kita bukan patung, jalan, nama jalan. Jalan A, jalan B, pakai nama. Oh, disinilah guru kita muncul. Ini jalan apa nih? Palmerah Barat, ganti seharusnya dengan nama ulama di sini. Siapa ulama di sini? Supaya kita kenang tuh. Nah, zaman dulu itu menggunakan patung tuh untuk zikriyat. Di tempat-tempat lain dipakai patung Soekarno lagi nunjuk tuh, ya kan? Ada patung di Pancoran tuh, patung siapa? Hah? Enggak, bukan tokoh ya. Tapi di Monas ada patungnya enggak? Daerah Monas. Menteng, Ponorogo. Untuk mengenang tuh. Tujuannya mengenang, tapi lama-kelamaan perubahan zaman karena setan itu membisiki, maka kemudian dijadikan sembahan. Ketika ditanya, ente nyembah berhala? Ana nyembah berhala, liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka ini mendekatin kami kepada Tuhan. Makanya orang-orang Arab jahiliyah katanya, man khalaqas samawati wal arda qulillah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Tapi ketika menjelaskan gimana konsep Tuhannya, mereka enggak ngerti. Maka diutuslah seorang rasul wa yuzakkihim, membersihkan penyakit-penyakit syirik yang ada di dalam masyarakat Arab jahiliyah. Saking kotornya cara berpikirnya, maka jangan heran kalau kemudian perempuan, bayi perempuan yang dilahirkan langsung dia bunuh. Kenapa? Karena ada kultur di dalam masyarakat Arab itu, perempuan ini bisa dibikin aib. Kalau nanti perempuan ini besar, terjadi pertarungan antara kabilah, maka ada yang dijadikan budak. Untuk menghinakan satu kelompok kaum, yang paling mudah adalah melecehkan para perempuannya. Itu politiknya gitu. Maka ketika ditaklukkan kabilah ini, maka dia jadi budak. Yang paling menderita siapa? Perempuan. Sebelum ini jadi aib bagi kabilah, maka mereka bunuh. Maka dalam Al-Quran direkam tuh surah An-Nahl. Idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika mereka diberikan kabar gembira tentang kelahiran perempuan bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mukanya tuh langsung berubah jadi hitam karena marah. Jadi gambaran marah itu adalah menjadi merah kehitam-hitaman. Itu marah, emosi ditahan. Karena marah dan emosi, khawatir ini terjadi pelecehan nanti ke depan jadi aib, maka mereka apa? Kuburkan hidup. Langsung dikuburkan ke dalam tanah hidup-hidup. Itu keyakinan yang salah memunculkan perbuatan yang salah. Maka salah satu tugas Nabi adalah wa'izaki, yang pertama membersihkan mereka itu dari syirik. Kalau syirik ini udah hilang, yang muncul tauhid, maka keimanan kuat. Makanya jangan heran kalau Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, yang dilakukan pertama kali bukan soal aturan hukum, soal penguatan tauhid. Keyakinan harus diperbuat, yang ditanamkan. Kenapa? Orang kalau yakin, Pak,
Pasti dia akan ngelakuin. Orang kalau imannya kuat, maka semua apa yang diperintahkan Allah pasti dijalanin, nggak pakai setengah-setengah hati. Anda bisa bayangkan, Pak, kalau seandainya kita yang tinggal saat itu, iman kita belum begitu kuat, ditinggal di padang pasir yang panas, belum ada AC. Kalau sekarang mungkin nggak ada masalah, dulu nggak ada AC, panasnya luar biasa. Lalu kemudian turun syariat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Ramadan. Ramadan itu dari kata Ramadan itu panas. Maka digambarkan itu, saking panasnya kalau Anda taruh daging mentah ke batu-batu yang panas di bulan Ramadan, cahaya mataharinya luar biasa, matang tuh. Kira-kira berapa derajat itu Pak panasnya? Sekitar 40-an itu. Mataharinya luar biasa. Disuruh puasa Pak. Kuat nggak? Kuat nggak? Belum tentu kuat kita. Kecuali orang yang imannya kuat. Maka yang pertama kali yang dilakukan Rasulullah, salah satunya adalah memperkuat tauhid iman. Orang kalau imannya kuat, disuruh nyebur ke laut, intinya nyebur ke laut tuh. Bayangkan tuh, disuruh berjuang, berjihad, mati nggak apa-apa. Kenapa? Karena balasannya surga, dia yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau para sahabat Nabi imannya kuat, disuruh jihad, perang, sami'na wa ata'na. Pantang dia mengatakan sami'na wa asaina, enggak ada tuh. Itu terkait dengan penguatan iman, penghilangan syirik. Pertanyaannya kenapa yang pertama kali dihilangkan oleh Rasulullah SAW itu adalah penyakit yang terbesar, yaitu penyakit syirik. Menyekutukan Allah. Karena perbuatan syirik itu merusak amal. Perbuatan syirik akan melahirkan perbuatan buruk. Keyakinan yang salah akan memunculkan perbuatan yang salah. Kalau keyakinannya salah, pasti perbuatan yang salah. Saya beri contoh Pak, untuk memudahkan. Kita kan tahu ada aliran-aliran yang gampang membid'ahkan orang. Dan dengar nggak Pak? Misalnya pemahamannya itu adalah segala sesuatu yang nggak ada di zaman Rasul namanya bid'ah. Begitu kan? Setiap bid'ah pasti dolalah, sesat. Setiap dolalah pasti masuk neraka. Itu pemahaman. Kalau orang pemahamannya begitu, maka akan muncul perbuatan. Perbuatannya pertama apa? Orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul, dia omel-omelin. Contoh, Maulid Nabi. Nabi pernah nggak merayakan Maulid? Pernah nggak? Nggak pernah. Ngapain Nabi ngerayain Maulid? Nabi masih hidup. Yang kedua sahabat, untuk apa juga? Kenapa kita merayakan Maulid? Di balik alasan itu adalah mengingat kembali perjuangan Rasul supaya termotivasi. Kan ceritanya gitu tuh. Kenapa umat Islam kendur tauhidnya, karakternya, sehingga perang kalah mulu. Diingetin tuh. Lalu kemudian sudah tidak ada lagi peperangan, maka Maulid itu maknanya berubah di masing-masing wilayah. Apa? Tetap melihat perjuangan Rasulullah, tapi di dalam persoalan perayaan tersebut, di sana ada syariat-syariat yang sesuai dengan syariat Islam. Ada amalan-amalan yang sesuai. Misalnya apa? Anda kalau melakukan maulid, apa yang dilakukan di situ? Pertama, baca sejarah Nabi. Baca sejarah Nabi boleh nggak? Boleh, orang untuk meneladani Rasulullah. Ketika Anda baca sejarah Nabi yang disebut dengan kitab-kitab maulid, kalau disebut nama Rasul, selawatan nggak? Selawatan syariat bukan? Syariat. Dapat pahala nggak? Dapat. Di dalam perayaan maulid misalnya, ada baca Quran nggak? Baca tuh qori. Kita dengerin nggak? Mendengarkan bacaan Quran, dosa nggak? Dapat pahala. Di dalamnya itu ada ceramah, tazkirah, tausiah. Mendengarkan ceramah, pahala nggak? Pahala dong, ya kan? Kemudian di dalamnya ada silaturahmi bertemu. Silaturahmi ajaran Islam bukan? Islam. Kalau dilihat isinya, semuanya syariat, cuma dibungkus dengan nama maulid. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa yang bid'ah itu yang tidak ada zaman Nabi, kita haramkan.
terjadilah banyak permusuhan. Keyakinan yang salah akan menyebabkan perbuatan yang salah. Maka harus dibeneri keyakinan kita, tauhid kita dibeneri. Maka salah satu cara untuk menghilangkan sifat syirik itu adalah yang pertama, Nabi ngajarin yang berhak disembah cuma Allah. Berarti ente jangan menuhankan sesuatu selain Allah. Maksudnya apa menuhankan? Menjadikan prioritas terbesar selain Allah. Misalnya apa? Kita seringkali yang kita prioritaskan hidup dunia ini dunia. Allah nomor 2. Seperti itu, Pak. Kadang-kala kita dalam keadaan miskin nih, kita lihat ada emas di depan kita nih, bukan milik kita. Hidup kita pas-pasan, butuh makan. Diambil nggak Mas? Diambil tuh. Padahal Allah suruh apa? Allah suruh apa? Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu ajaran Allah. Tapi kalau orang keyakinannya kuat, tauhidnya kuat, dia nggak akan ambil, Pak. Meskipun saya lapar. Dia nggak akan ambil. Maka kuatkan tauhid kita. Belajar tuh tauhid. Pengajian-pengajian tauhid jarang dilakukan di kampung kita. Ini penting. Kedua, dalam ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Jangan karena sesuatu, jangan karena popularitas. Inti ngajar supaya dikenal orang, supaya dipuji orang, supaya dibangga-banggain orang, dan seterusnya. Jangan. Kita ngaji ini adalah karena Allah, supaya kita jadi orang baik. Bukan untuk nyari popularitas di dunia. Apalagi menyari sesuatu selain pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minta berdoa kepada Allah seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja apa yang Nabi. Dia doanya apa? Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Nabi Ibrahim Pak Nabi. Nabi Ibrahim imannya kuat enggak sih? Wah, kuat banget tuh Nabi Ibrahim. Maka diceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana iman Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikan negeri ini aman dan jauhkan kami dan di antara kami dari penyembahan berhala. Artinya apa? Menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna pertama dari uzakkihim. Makna yang kedua adalah tathhirun nafs minal akhlaqis sayyi'ah wal mazmumah. Makna yang kedua adalah membersihkan hati dari sifat-sifat buruk tuh, penyakit-penyakit hati. Ini yang penting. Kenapa ini penting? Kenapa perlu dibersihkan hati? Karena hati ini adalah pusat amal yang menggerakkan amalan kita keluar di mulut kita bicara, anggota badan kita berbuat, otak kita berpikir, itu hati Pak yang gerakin. Kalau hatinya bermasalah, pikirannya kotor. Suuzon sama orang. Semua orang di negatif dalam pandangannya. Mulutnya karena hatinya kotor, yang keluar apa? Caci maki, menghina, berbohong, berdusta, memfitnah. Tangannya karena hatinya kotor, dia akan bisa merampas hak orang lain, menzalimi orang lain. Maka hati itu kata Nabi seperti mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging tuh. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu bagus kata Nabi, saluhal jasadu kulluh, maka semua yang keluar dari jasadnya, pikirannya, perkataannya, pendengaran, semua anggota badannya pasti bagus. Wa idza fasadat, kalau buruk hati itu, fasadal jasadu kulluh, maka semua yang keluar dari jasadnya buruk. Hati. Maka hati ini perlu dibenahi itu. Apa yang merusak hati? Penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Penyakit-penyakit hatilah yang membuat hancur amalan kita. Yang membuat perbuatan, perkataan dan pikiran kita jadi rusak. Apa? Misalnya riya, melakukan sesuatu supaya dilihat orang, maka menggunakan kata ro'ah. Dari kata ro'ah muncul kata riya, supaya dilihat. Kalau dia nyumbang, sebutin nama gue ya, jangan lupa. Berapa? 1 juta. Kadang bilang, jangan disebut nama gue, hamba Allah aja. Ada hamba Allah kan?
Kalau hamba Allah harusnya bukan 1 juta, Pak, 20 juta. Hamba Allah. Nah, pas ketika hari Jumat kan disebutin tuh, ya kan? Dibilang sama temennya, "Lu tahu nggak hamba Allah itu siapa?" "Gue." Nah, akhirnya disebutin juga. Nah, akhirnya ketahuan juga. Kenapa? Karena manusia itu secara naluri memang suka dipuji, suka dilihat. Itu manusia. Maka hilangkan tuh penyakit riya. Yang kedua, hasad, iri hati, dengki, ini yang bikin masalah. Orang kalau hasad, Pak, kita mau melakukan perbuatan baik, tetap jelek di hadapan dia. Apalagi perbuatan jelek, tambah jelek sama dia. Kenapa? Karena hati orang hasad memang nggak suka. Kalau kita dapat nikmat, dia nggak suka. Kalau kita dapat musibah, dia senang. Itu orang hasad tuh, Pak. Itu penyakit tuh. Orang kalau dalam dirinya ada penyakit hasad, repot, Pak. Makanya turun satu surat. Yang surat itu minta perlindungan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Surat apa tuh? Surat apa, Pak? Al-Falaq tuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Terakhir tuh min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad kalau hasadnya aktif. Kalau hasadnya enggak aktif cuma pengaruhnya ke dirinya, hancur dia. Ada orang beli mobil, tetangganya. Dia yang gelisah, Pak. Pas besok ada koyok 2 di sini nih. Koyok 2. Kenapa? Dipikirin tuh. Dia bilang, apa yang dipikirin? Ini orang miara tuyul kali ya, kok bisa beli mobil tuh. Supaya kemudian dia enggak senang, supaya nikmat itu hilang dari orang itu, dia sebarin, Pak. Tuh si A itu punya mobil, korupsi dia. Oh. Jangan-jangan ini miara tuyul disebarin tuh, Pak. Sehingga orang kan kemudian terprovokasi. Kalau orang enggak ada tabayun tuh, dia terprovokasi, gampang terpengaruh. Akhirnya dia kumpulin orang. Dia serang itu. Bayangkan tuh. Diusir dari kampung. Padahal dia beli mobil, dia habis jual tanah di kampungnya. Kebetulan dapat warisan 1000 hektar. Jual tanah dapat 30 M misalnya. Beli mobil paling berapa? Mobil Alphard berapa kan? Paling 1 M bisa. 1 M masih ada 30, 29 dia punya. Dia bilang ngepet. Dia bilang, jangan-jangan miara tuyul tuh. Habis tuh. Itu hasad, Pak. Nah, kalau hasadnya aktif, maka dia pengaruhi orang untuk menjatuhkan nikmat orang itu. Itu penyakit hati. Makanya Nabi Muhammad SAW turun untuk membersihkan mereka, mengajari mereka bagaimana hati yang menggerakkan perbuatan itu dibersihkan dari penyakit hati. Kenapa harus dibersihkan? Karena penyakit hati itu merusak di dunia dan di akhirat. Ente sholatnya bagus, tapi ada riya. Habis tuh. Sholat itu digerogoti oleh penyakit riya. Yang ketiga, kenapa harus dibersihkan hati? Karena untuk bisa selamat di akhirat nanti, hati harus bersih. Kalau hati masih kotor, nggak mungkin Anda masuk ke dalam surga. Ada satu ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat la yanfa'u mal wala banun, tidak bermanfaat harta yang kita miliki dan anak yang kita banggakan. Enggak bermanfaat. Kata Allah yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka kita harus belajar ilmu tazkiyatun nafs. Membersihkan hati dari penyakit hati. Namanya ilmu apa tuh? Ilmu tasawuf. Disebut dengan ilmu tasawuf. Maka mempelajari tasawuf menjadi sangat penting supaya hidup kita lebih terarah dan teratur. Fikih penting. Tapi fikih itu tidak membahas persoalan hati. Sementara hati yang menggerakkan perbuatan, maka perlu belajar tasawuf. Banyak kitab-kitab tasawuf. Salah satu yang sering kita baca itu adalah Ihya
Ulumuddin. Tapi Ihya Ulumuddin 4 jilid terlalu besar. Saya punya hampir 10 jilid juga. Ada penjelas-penjelasnya. Tetapi ada kitab namanya ringkasannya. Namanya Mukhtasar. Ringkasan Ihya ada banyak. Ada Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ada kitab Mau'izatul Mu'minin karya Jamaluddin Al-Qasimi. Ada kitab Qutul Qulub Qutul Ihya syarah Ihya. Jadi Qutul Ihya bisarhil Ihya. Saya punya kitabnya tebalnya segini. Ada lagi kitab yang terkait dengan persoalan mengelaborasi dari kitab Ihya atau meringkas dari kitab Ihya, namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Yang dikaji itu di masjid musola apa sih? Al-Mubarak tuh. Setiap malam Kamis. Tapi kayaknya udah berubah malam Minggu. Terlalu capek gurunya. Banyak di kampus habis waktu. Nah, pertanyaannya adalah kita nggak bisa menjelaskan panjang lebar. Ini harus diilmu sendiri. Tapi saya ingin memberikan gambaran. Bagaimana caranya? Tuh, membersihkan hati. Para ulama-ulama tasawuf, termasuk Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu bikin tingkatan. Ada prosedur awal, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah yang pertama, ketika ingin membenahi hati kita adalah disebut pada fase namanya at-takhalli. At-takhalli, pakai kha ya. Kata at-takhalli dalam bahasa Arab itu diambil dari kata khala. Khala itu kosong. Nanti muncul namanya baitul khala. Rumah kita menyendiri. Apa itu rumah kita menyendiri? WC. Disebut dengan baitul khala. Ini kalau ke WC berdua atau sendiri sih? Cuma Iji aja yang berdua. Sendirilah kan. Kenapa? Menyendiri. Nama disebut dengan baitul khala. Kemudian ada kosakata namanya mirhat. Ada dauratul miyah dan sebagainya. Di dalam bahasa Arab banyak. Dari kata khala nanti ditambah dengan ta dan tasdid takhalla. Tafa'ala. Fa'ala, tafa'ala. Kalau belajar sorof ya. Itu artinya mengosongkan. Jadi fase pertama adalah at-takhalli. Pengosongan. Kalau ingin tazkiyatun nafs terhadap diri kita. Kosongkan dulu hati Anda. Kosongkan dari apa? At-takhalli minal akhlaqil madmumah. Kata Imam Al-Ghazali, mengosongkan hati dari akhlak yang buruk, yaitu penyakit hati. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan tuh yang disebut dengan al-muhlikat, yang membinasakan diri kita. Namanya penyakit hati. Ada hasad, ada ujub, takabur, ada penyakit rakus, al-hirs dan sebagainya, itu dijelaskan. Ciri-cirinya seperti apa, daya rusaknya dan maka disebut dengan al-muhlikat. Tentu al-muhlikat yang merupakan ciri dari penyakit hati itu yang merusak dan membinasakan kita, perlu obat enggak, Pak? Perlu enggak obat? Perlu. Kalau enggak diobati Anda akan hancur. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskanlah yang disebut dengan al-munjiat, yang nyelamatin, yang ngobatin hati-hati yang sakit. Maka kita menggunakan fase yang kedua namanya at-tahalli. Yang satu pakai titik di atas. At-tahalli. Yang kedua at-tahalli. Dari kata hala yang muncul kata hilya, hiasan. At-tahalli itu artinya menghiasi. Jadi setelah Anda kosongkan diri Anda dari penyakit-penyakit hati, harus dikenali dulu penyakit hati itu seperti apa supaya enggak masuk ke kita virusnya. Karena kalau kita nggak kenali, kita nggak tahu ini virus atau bukan. Kita makan juga. Gitu. Tapi dikenali itu. Kenali penyakit-penyakit hati seperti apa, identitasnya seperti apa, bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, dikenali. Setelah dikenali, kosongkan. Tuh. Hilangkan tuh. Ketika sudah kosong, seperti gelas kosong, diisi nggak dengan air? Diisi, itu namanya at-tahalli. Diisinya dengan air yang bersih. Ini ibarat bejana, kalau diisi dengan cendol, kopi, teh, ya kotor juga. Isinya dengan air yang
bersih. Itu namanya at-tahalli. Maksudnya apa? Setelah hati Anda kosong, Anda harus isi dengan yang baik-baik. Mulut, ngucapin yang baik-baik. Maka muncullah istilah al-munjiyat, yang menyelamatin. Mulut nih dijaga. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diam. Falyaqul khairan au liyasmut. Katakan yang baik, kalau enggak bisa, diam. Karena apa? Lisanmu ini bisa menjadi yang menjerumuskan kamu. Seperti pedang. Kalau pedang sudah lukai tubuh masih bisa sembuh. Tapi kalau lisan, keluar ucapan kita melukai hati, kemana obat hendak dicari. Itu bahasa syairnya begitu. Cuma saya lupa bahasa Arabnya. Kalau lisan ini keluar, sakit hati nggak sembuh orang. Jaga nih lisan. Maka dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu ada beberapa ayat yang bicara tentang persoalan lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab, dan seterusnya. Jangan saling menghina tuh. La yaskhar qaumun min qaumin wala talmizu anfusakum, jangan mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan menggunakan kata-kata ucapan-ucapan kepada orang tuh dengan ucapan-ucapan misalnya hitam lo, pesek lo, itu sama kan? Memang hidung kita pesek, tapi nggak usah dibilangin. Kenapa? Udah jelas kita pesek, ini dibilang pesek lo, tersinggung nggak? Marah kita. Hitam lo. Memang kulit gue hitam, tapi nggak usah dibilangin, gue udah tahu. Jangan dibilangin. Fahmi tersenyum aja nih. Kalau Fahmi kan hitam manis ya. Artinya jaga tuh mulut lisan tuh. Matanya sama ini, kalau sudah kosong hati dari penyakit hati, mata ini jangan jelalatan. Lihat kemana yang negatif-negatif dilihat. Kemudian apalagi? Pendengaran, jangan dengar yang kotor-kotor. Itu tersetting dengan sendirinya. Kenapa? Penyakitnya hilang. Orang kalau penyakit hilang, Pak, sembuh nggak? Normal dia. Tapi kalau dia kena penyakit, nggak normal dia. Tuh begitu bahasanya. Kalau dia sudah at-tahalli, maka kata Imam Al-Ghazali, orang itu udah bersih. Qalbunnya salim. Penyakit hati tidak ada, dia isi dengan yang baik-baik. Orang kalau hatinya bersih, Pak, diajakin ngaji aja oke. Coba kita lihat tetangga misalnya, ngaji susah nggak mau datang. Kenapa? Dibilanginnya marah. Ngaji yuk, diajarin ngaji. Bayangin tuh, kalahkan dia. Kenapa? Itu tadi persoalan qalbun. Makanya nah kalau sudah hatinya kosong penyakit hati, kemudian bersih, dihiasi, maka nanti akan muncul namanya tajalli, di mana sifat-sifat Allah itu melekat pada dirinya. Kalau Allah memiliki sifat rahmah, dia juga memiliki sifat rahmah. Kalau Allah memiliki sifat menutupi aib, dia juga akan menutupi aib saudaranya. Yang disebut dengan tajalli bi sifatir rahmah. Misalnya apa? Dulu hatinya keras, ketika dia dalami Al-Quran, dia berzikir, hatinya bersih, maka yang muncul kasih sayang. Maka orang tuh Pak, kalau dia taubat, dulu keras tuh, ketika dia taubat menyesal kepada Allah, hatinya jadi lembut. Kalau orang hatinya lembut, enak ucapannya, perbuatannya enak, semuanya menjadi baik. Karena itu maka yang perlu kita perhatikan dari risalah Nabi Muhammad SAW adalah yang ketiga. Apa? Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lalu Nabi Ibrahim menggunakan asma'ullah di dalam doanya, yaitu Al-Aziz Al-Hakim. Kenapa menggunakan Aziz Al-Hakim? Karena yang kuasa, yang tidak terkalahkan, yang memiliki kekuatan mutlak untuk mengubah seseorang, mengirim seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menggunakan kata Al-Hakim? Nabi Ibrahim berdoa karena yang maha bijak dalam segala ciptaan dan hukumnya serta ketetapannya hanya Allah, yang tidak akan keliru ketika menetapkan sesuatu. Itu Allah. Maka disebut Al-Hakim. Dari kata itu diambillah hakim. Apa fungsi hakim dalam peradilan?
Memutuskan. Kalau orang memutuskan harus adil enggak? Harus adil. Maka Allah disebut Al-Hakim karena enggak pernah keliru dalam ketetapannya dan selalu adil dalam keputusannya. Kita umat Islam disuruh Nabi mencontoh sifat aziz dan hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana mencontoh sifat aziznya Allah? Yang pertama, kita harus seperti Allah dalam kaitan tidak merendahkan diri untuk hal yang haram. Kita harus tegas. Misalnya apa? Kalau kita misalnya untuk dapat jabatan, itu jabatan itu harus pakai suap. No, tidak boleh. Gratifikasi, tidak mau. Diajak untuk perbuatan maksiat, saya enggak ikut. Itu tegas tuh. Itu mencontoh sifat aziznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mencontoh sifat hakimnya Allah? Kalau ente memberikan keputusan harus bijak. Baik sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai pimpinan di kantor, tempat kerja atau sebagai pemimpin harus bijak. Jangan semaunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Itulah sifat hakimnya Allah. Karena itu maka kalau kita ambil dari ayat ini ayat luar biasa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari penyakit hati. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Waktu Isya sudah datang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.